di channel Karam. Kali aja seram. Kumpulan kisah nyata dan cerita seram akan kami rangkum di sini. Rasakan sensasi horor yang sangat menegangkan ini. Sebelum kalian mendengarkan kisahnya, ada baiknya siapkan handsfree-nya agar alur ceritanya terdengar sempurna. Jangan lupa tekan tombol subrek dan loncengnya. Selamat mendengarkan, hati-hati ada sesuatu di belakang kamu. Karam. Kali aja seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya, Batu Kiem yang paling cantik dunia akhirat, kembali akan menghibur kalian yang hidupnya tidak berguna ini, yang selalu menjadi beban keluarga. Makanya lo kerja, jangan cuma nyusahin keluarga aja. Kerja dong, kerja. Cerita kita kali ini berjudul Wanita Bergaun Merah yang Penuh Dendam dan Amarah, berdasarkan kisah nyata dan kejadian nyata. Sebelum kalian mendengarkan kisah ini, silakan gunakan handsfree dulu agar kalian paham alur ceritanya. Jangan lupa subreknya dong ya. Oke, kita lanjut ke cerita. Cekidot. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa di dalam kisah ini, saya tidak punya satupun niat untuk mempromosikan atau menawarkan rumah ini. Semua konteks yang saya ceritakan di kisah ini hanya sekedar rasa keingintahuan saya yang mendetail tentang kisah rumah ini. Waktu itu tahun 2017 pukul jam 1 dini hari, di sekitaran daerah Pondok Indah. Saya masih jadi ojol. Saya habis mengantarkan penumpang di daerah Pondok Indah, lalu saya mencoba melipir ke arah Bintaro. Rasa penat juga capek, aku meminggirkan motor sejenak lalu mengambil rokok yang saya taruh di dashboard. Kemudian ku nyalakan rokok sambil ngutak-ngatik aplikasi ojol di HP melihat poin yang ku dapat hari ini. Karena saya harus mendapatkan 30 penumpang dalam 4 hari agar bisa mendapatkan bonus. Berasabit aku pun kembali melipir ke Bintaro berharap bisa mendapatkan penumpang di stasiun kereta Bintaro. Memasuki jalan Deplu kulihat kanan kiri rumah-rumah besar tapi keadaannya sepi. Mungkin karena sudah malam banget, mungkin pemilik rumah sudah pada tidur. Melewati turunan juga melewati jembatan lalu tanjakan lagi. Tiba-tiba mataku terpaku oleh sebuah rumah yang sedikit membuatku aneh dan heran. Lalu aku berhenti di seberang rumah tersebut. Dan aku melihat seorang wanita di jendela yang sedang melihatku sambil melotot. Ku tegaskan lagi penglihatanku karena posisi rumah tersebut gelap gulita, tak ada satupun yang menyala. Hanya lampu-lampu sekitaran jalan dan lampu-lampu ruko-ruko di samping saya yang nyala. Ternyata wanita itu mengenakan gaun berwarna merah. Lalu aku ambil HP-ku di holder, kemudian aku foto wanita itu. Setelah aku foto di kisah ini, melihat hasilnya. Kok di foto kagak nampak itu kue, ucapku dalam hati. Tapi setelah saya menengok kembali ke arah jendela, ternyata wanita itu masih ada. Beberapa detik kemudian kue itu langsung hilang. Masya Allah, ucapku. Kemudian aku jalan ke sebelahku, yaitu ruko-ruko yang ada di depan rumah itu, lalu memarkirkan motorku di depan ruko persis menghadap rumah tersebut. Kemudian keluarlah seorang bapak-bapak dari ruko tersebut. Dia juga mau menyalakan rokok. Lalu aku memanggil bapak itu. Pak, saya mau nanya, ucapku. Lalu bapak itu menghampiri saya lalu berkata, "Ada apa bang?" jawabnya. "Itu rumah yang di depan ada orangnya pak," tanyaku. "Ah, itu mah rumah kosong bang," jawabnya. Walau saya sedikit kaget, lalu saya menanyakan lagi. "Yang bener pak," tegasku. "Tadi saya lihat kue berbaju merah di jendela itu pak," lanjut ucapanku. Sambil menunjuk ke arah jendela tersebut.
Setelah saya menunjukkan jendela itu lalu melihat ke arah si Bipak tadi, tiba-tiba jendela langsung tertutup sendiri, prak, seperti dibanting. Sontak saya dan bapak itu kaget sambil mengucap, "Astagfirullah," ucap kami. Lalu bapak itu ngomong, "Ah bang, kalau kejadian kia tadi mah udah biasa saya lihat tiap hari tiap malam," ucapnya. "Ah, beneran itu pak?" tanyaku. "Iya," jawabnya. "Aneh," ucapku. "Emang itu rumah kasusnya pak?" lanjutku. "Ah itu mah udah lama bang. Dari tahun 2005. Kasus pembunuhan," ucap bapak itu. "Pembunuhan sekeluarga apa pak?" tanyaku. "Bukan bang, itu kasus pembunuhan istrinya. Suaminya yang bunuh. Sekarang suaminya masih di penjara. Barang X," jawabnya. "Wow," ucapku. "Lah tadi abang emang bener-bener ngeliat dia?" tanya bapak itu padaku. "Iya pak," jawabku. "Loh emang abang dari mana?" tanya bapak itu. "Saya dari Pondok Gede pak, tadi habis nganter penumpang di daerah Pondok Indah," jawabku. "Oh abang ojol?" tanyanya. "Iya pak," jawabku. "Biasanya kalau abang habis ngeliat getuan bisa hoki dung. Bisa dapat banyak penumpang?" tanya bapak itu. "Ah kalau masalah rejeki mah saya cuma bisa ucap Allahualam," jawabku. Lalu saya bertanya lagi ke si bapak, "Itu rumah dikunci ngak pak?" tanyaku. Maklum karena saya masih penasaran. Lalu si bapak jawab, "Pintunya mah ngak dikunci. Yang dikunci pagernya doang," jawabnya. "Emang abang mau ngapain?" lanjut bapak itu. "Oh, nak pak, saya cuma penasaran aja," ucapku. "Coba aja abang ke sana," ucap bapak itu. Lalu aneh turun dari motor dan kemudian menuju rumah tersebut sambil ngomong, "Pak tolong bentaran jagain motor saya," pintaku. "Tenang aja saya di sini kok," jawab si bapak itu. Lalu saya menghampiri pagar samping rumah tersebut. Sontak bulu kuduk saya berdiri dan mencium wangi melati di sekitaran rumah, padahal di sekeliling rumah itu tidak ada satupun tanaman melati. Sampailah saya di pagar depan rumah tersebut, tapi saat melihat pagar, ternyata sudah digembok dan saya langsung melihat ke arah si bapak-bapak tadi yang sedang melihat ke arah saya. Lalu saya balik lagi ke depan ruko tersebut dan menghampiri si bapak, kemudian saya bertanya, "Itu rumah kenapa digembok pak?" tanyaku. "Iya memang sengaja digembok oleh salah satu warga sini yang dipercaya oleh RT, karena rumah itu sering digunakan tongkrongan bocah-bocah nanggung. Apalagi waktu itu dijadiin tempat mesum dan mabok-mabokan oleh ang-ang itu. Akhirnya warga dan Pak RT memutuskan untuk menggembok pagar rumah tersebut. Kalau kunci pintu-pintunya ditahan oleh pihak bank," jelas bapak itu. Ah makin heran lagi saya. Lalu saya bertanya, "Kok bisa ditahan pihak bank pak?" tanyaku. Lalu bapak itu ngomong sambil menggeleng-menggelengkan kepala, "Ah kalau masalah itu saya nggak tahu, coba abang tanya ama yang megang kunci gemboknya, dia yang tahu kasusnya persis," ucapnya. "Tuh yang megang kunci gembok tinggal di mana pak?" tanyaku. "Itu rumahnya di belakang ruko. Mau saya anterin?" jawabnya. "Ah boleh tuh," ucapku. Lalu kami jalan menuju rumah si Jurkun. Tak lupa saya lepas HP dari holder lalu mengunci stang motor. Sampailah saya di rumah si Jurkun. Lalu si Jurkun keluar sambil bertanya kepada si bapak tadi. "Ada apa pak?" ucapnya. "Ini orang mau lihat rumah," jawab si bapak. "Sebentar saya ambil kuncinya," ucap si Jurkun. Tak lama kemudian si Jurkun keluar sambil membawa kunci gembok dan berjalan bersama kami menuju pagar depan rumah itu. Sampailah kami di depan rumah itu. Kemudian si Jurkun membuka gembok pintu pagar sambil bertanya kepada saya. "Emang mau ngapain bang?" tanya si Jurkun. "Oh, saya mau lihat keadaan di dalam rumah pak," jawabku. "Wow, gitu," ucapnya.
Kemudian terbukalah pagar pintu depan. Saya dan Jurkun jalan menuju pintu depan. Jika si bapak tadi dia nunggu di depan, saya hanya berdua bersama si Jurkun yang memasuki rumah. Di saat membuka pintu depan, tiba-tiba berasa angin menghembus dari dalam rumah keluar. Dalam hatiku, wih, dingin bro. Kemudian si Jurkun ngomong, maaf nih bang, ini rumah nggak ada listriknya, jadi nggak ada satupun lampu yang bisa nyala. Soalnya listriknya udah dicabut oleh PLN, jelas si Jurkun. Oh begitu, ucapku. Lalu kami jalan ke ruang depan sambil melihat kondisi rumah yang nggak pernah dibersihin. Debu di mana. Lalu penglihatan saya terpaku di tangga yang menuju lantai atas, karena saya melihat sekelibat bayangan hitam menuju lantai atas. Tetap saya cuma diemin aja karena saya positive thinking aja. Mungkin ada orang lewat di samping rumah, jadi bayangannya terlihat di dalam karena sorotan lampu yang ada di jalan. Walaupun sebenarnya tidak ada satu orang pun yang melintas. Lalu saya ngomong ke si Jurkun, "Pak, sepertinya cukup," ucapku. "Ngak nyoba naik ke atas bang," jawabnya. "Ngak perlu bang," ucapku. Walaupun saya mencium anyir dan melati, kemudian kami jalan keluar rumah. Si Jurkun pun menggembok kembali pagar itu. Saya langsung menuju si bapak yang dari tadi menunggu di depan. Kemudian kami kembali ke depan ruko si bapak. Sampailah kami di depan ruko tadi. Lalu si Jurkun bertanya kepada saya, tapi si bapak yang menjelaskan maksud saya tadi untuk memasuki rumah. Blah, blah. Kemudian si Jurkun kaget sambil ngomong ke saya. "Ah, yang bener bang," tanyanya. "Iya bang," jawabku. Lalu saya melanjutkan bertanya, "Kok ini kunci-kunci pintunya bisa ditahan oleh bang?" tanyaku. Kemudian si Jurkun menjelaskan kronologinya dari A sampai Z. "Gini bang, ini yang punya rumah pasangan suami istri. Nah denger ceritanya nih, sertifikat rumah digadai oleh istrinya ke bank tanpa pengetahuan suaminya. Udah gitu ternyata istrinya selingkuh dengan laki-laki lain. Pria selingkuhannya itu meminta uang besar terhadap istrinya yang punya rumah ini. Lalu ketahuanlah perbuatan istrinya itu oleh suaminya. Lalu terjadilah perang hebat. Nyampe bikin berisik para tetangga termasuk saya yang tinggal di depan. Lalu si suami mematikan lampu yang kemudian membunuh istrinya. Paginya si suami udah tidak ada di rumah. Sedangkan pintu depan rumah ngak dikunci. Saking herannya warga dan Pak RT mencoba masuk ke rumah dan menemukan istri si pemilik rumah sudah berlumuran darah akibat benturan kepalanya di tembok. Itu pun saya yang mengangkut mayat istrinya ke ambulan, jelasnya si Jurkun. Wow, begitu, ucapku. Lalu si Jurkun bertanya kepada saya, "Emang abang tadi melihat kue bergaun merah di atas dekat jendela?" tanya si Jurkun. "Iya pak," jawabku. Kemudian si Jurkun menanyakan cirinya kepada saya. Ya saya jelasin dong. Lalu si Jurkun menjawab, "Lah itu bener bang. Saat mati istrinya mengenakan gaun merah. Matinya pun di lantai atas," ucap si Jurkun. "ASTHGFIRLLAHALAZIMMASYALLAH subhanallah," ucapku. "Kok pihak bank tidak mengurusin masalah listrik ini bang?" lanjutku bertanya. "Nggak tahu saya bang," jawab si Jurkun. "Kalau bisa Bipak bilangin ke pihak bank untuk mengaktifkan kembali listriknya. Soalnya kalau rumah ditinggal lama-lama pokoknya salah satu lampu harus dinyalain, entah mau lampu yang mana dinyalain. Jika saran saya cukup lampu wak yang dinyalain. Takutnya nanti malah banyak yang ngumpul di sini tuh makhluk-makhluk ya gitu," jelasku. "Wow, begitu ya bang, oke lah nanti saya omongin ama Pak RT setempat," ucap si Jurkun. Lalu saya melihat HP tuk melihat jam, walah udah jam-jam 3:30 dini hari aja, koplak.
Lalu saya pamit dengan mereka tuh pulang. Karena saya juga udah agak lelah ngebit dari maghrib sampai pagi gini. Ya itulah kisah nyata saya tentang kejadian ini. Saksi hidup masih ada, lokasinya pun masih ada. Wassalam.